Insight 11. Membaca situasi. Content is meaningless without context. Konten atau pesan yang tidak sesuai dengan konteks atau situasi tidak berdampak dalam komunikasi yang efektif. Perkataan yang tepat yang disampaikan pada situasi yang tepat akan mencapai kesepakatan komunikasi yang terbaik. Hampir semua orang sangat terpengaruh oleh situasi. Kita pasti pernah mendengar istilah terbawa suasana. Tak jarang terlihat para pengguna jalan menjadi lebih emosional ketika jalurnya diserobot pada kemacetan di siang hari yang terik. Para pembicara ahli seringkali menggunakan permainan atau joke, lawakan untuk mencairkan suasana dengan icebreaker di awal pembicaraannya. Begitu pula kebijakan, ada yang bersifat situasional atau tergantung pada situasinya. Seberapa penting kepekaan melihat situasi dan kemampuan menyesuaikan dengan situasi bisa kita lihat dari besar kecilnya akibat buruk yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan membaca situasi. Dalam banyak hal, kesalahpahaman seringkali terjadi karena penyampaian pesan yang tidak tepat dengan situasi. Misalnya, ketika sedang berada di ruang rapat, seorang pemimpin spontan mempertanyakan dan mempermasalahkan bawahannya di depan para peserta rapat lainnya. Hal itu bisa menyulut perdebatan panjang yang tidak seharusnya terjadi. Perkataan yang tepat yang disampaikan pada situasi yang tidak tepat akan merusak suasana atau menciptakan situasi yang buruk. Sebaliknya, perkataan yang tepat yang disampaikan pada situasi yang tepat akan menghasilkan berbagai kesepakatan komunikasi yang terbaik. Membaca situasi, menyesuaikan diri. Sebelum menyampaikan suatu pesan, kita perlu membaca situasi terlebih dahulu. Dalam dunia kerja, ada beberapa siklus yang menciptakan situasi tertentu. Terkait dengan penghasilan, ada istilah gaji kecil dan gaji besar. Terkait dengan waktu pemberian gaji, ada istilah tanggal muda dan tanggal tua. Akhir tahun adalah waktu evaluasi dan perencanaan, sedangkan awal tahun adalah waktu mulai pelaksanaan dan pencapaian target. Pada masa penilaian kinerja, ada kinerja baik dan kinerja buruk. Apapun situasinya, semua memengaruhi orang-orang yang berada dalam situasi tersebut. Dipecat, dipromosikan, dimutasi, atau direkomendasikan memengaruhi keadaan emosionalnya. Komunikasi yang terbaik adalah menyesuaikan pembicaraan dengan situasi atau keadaan lawan bicara. Dalam ilmu Neuro-Linguistic Programming atau NLP, proses membaca situasi dan menyesuaikan diri disebut dengan istilah building rapport, yang berarti membangun keterhubungan dan kesepakatan atau membangun keterikatan dan koneksi. Setidaknya ada 3 alasan yang menjadi dasar untuk membangun keterhubungan dan kedekatan saat berkomunikasi dengan seseorang. 1. Setiap orang menyukai orang yang menyukainya. 2. Setiap orang menyukai orang yang mirip dengannya. 3. Setiap orang merasa nyaman berada di dekat orang yang sejalan dengan pemikirannya. Umumnya, secara naluriah, setiap orang tidak mau mengikuti pengaruh dari siapapun yang tidak sejalan dengan pemikiran dan keyakinannya. Oleh karena itu, para pembicara ulung yang sangat pandai memengaruhi paham betul bahwa yang pertama kali harus mereka lakukan saat berkomunikasi adalah membaca situasi dan menyesuaikan diri dengan situasi lawan bicara. Siapapun kita dan apapun profesi kita, terutama para pemimpin yang ingin mengembangkan tim kerjanya mencapai kinerja terbaik, perlu terus mengasah kemampuan dalam membaca situasi dan menyesuaikan diri untuk mencapai komunikasi yang efektif. Konteks menentukan konten. Cara membaca situasi dan menyesuaikan diri yang paling praktis dan efektif dalam berkomunikasi adalah dengan melihat konteks dan menentukan konten. Apapun yang akan disampaikan, kita perlu melihat dan mempertimbangkan lebih dulu konteksnya. Kita berbicara dalam konteks pekerjaan, konteks pribadi, atau konteks bisnis.
Jika kita mengetahui bahwa yang dibicarakan adalah konteks pekerjaan, khususnya tentang kinerja anak buah yang tidak sesuai target, kita dapat menentukan cara untuk menyampaikan evaluasi tersebut dengan lebih mudah. Beberapa pakar kepemimpinan menyatakan bahwa momen evaluasi adalah momen perbaikan, bukan momen menyalahkan. Momen koreksi adalah momen mencari akar masalah, bukan mencari siapa yang salah. Dengan pemahaman konteks seperti ini, komunikasi yang kita sampaikan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mencapai tujuan komunikasi. Pada dasarnya, menyampaikan pesan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dasar. Isi atau konten yang kita sampaikan perlu dibingkai dengan suatu konteks yang mewadahinya. Secara praktis dalam berkomunikasi, konteks bisa diartikan sebagai tujuan komunikasi, sedangkan konten bisa diartikan dengan isi komunikasi. Komunikasi yang efektif selalu menyelaraskan isi komunikasi dengan tujuan komunikasi. Keahlian menyesuaikan pesan komunikasi dengan situasi yang ada sama seperti keahlian menyelaraskan isi komunikasi dengan tujuan komunikasi. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Hebat, hebat, hebat. Dalam berkomunikasi, saya selalu mengamati ekspresi seseorang. Kebiasaan itu terbukti sangat membantu untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Ketika baru pertama kali mengenal orang yang berkomunikasi dengan saya, terkadang saya menanyakan arti namanya untuk mengenalnya lebih dekat. Atau jika sudah mengenal orang tersebut, saya menanyakan kabar untuk mengetahui situasinya saat ini. Semua pertanyaan atau pembicaraan yang saya sampaikan di awal bertujuan untuk mengenali dan mengetahui situasi lawan bicara saya. Tujuan komunikasi selalu saya sampaikan di akhir pembicaraan karena saya berusaha menyelaraskan tujuan yang saya sampaikan dengan situasi orang yang berbicara dengan saya. Dengan cara ini, saya jarang sekali mengalami penolakan, sanggahan, atau ketidaksetujuan. Sebaliknya, apapun yang saya sampaikan seperti pengajuan budget, perubahan kebijakan, target kinerja, peraturan perusahaan, bahkan sanksi sekalipun, hampir tidak pernah ditolak, ditentang, atau dibantah. Saya hampir selalu mendapatkan persetujuan, kesepakatan, bahkan ucapan terima kasih. Rahasianya adalah selalu menyelaraskan konten dan konteks. Dengan menyampaikan pesan sesuai situasi, minat, dan keinginan seseorang, bisa dipastikan dapat dihasilkan komunikasi yang efektif. Demikian juga saat saya diminta memberikan kata sambutan penutupan acara final pertandingan olahraga karyawan tingkat nasional, setelah melihat dan mengamati situasinya, saya menyampaikan pesan yang sesuai dengan situasi saat itu. Dalam suatu penutupan acara perayaan bersama karyawan, di awal saya hanya mengucapkan satu kata yang saya ulang 3 kali. Hebat, hebat, hebat. Saya menekankan bahwa kata yang dapat menggambarkan acara pada hari itu adalah hebat, hebat, hebat. Penekanan pesan yang sangat sesuai dengan situasi itu dirasakan oleh semua yang hadir saat itu, sehingga semua dengan meriah bertepuk tangan. Selanjutnya, saya tinggal menyampaikan pesan penutup yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hebat permainannya, hebat semangatnya, hebat kekompakannya, hebat daya juangnya. Mari kita lanjutkan kehebatan ini dalam kinerja kita sehari-hari.